tempat-tempat, waktu-waktu, keadaan-keadaan kita itu jangan kosong minimal dari satu selawat. Pas duduk selawat, pas berdiri selawat, pas naik kendaraan selawat, pas turun selawat, minimal. Nah ya, jadi kemarin kita sudah sampai kepada perkara yang wajib, dan ini termasuk kewajiban yang paling awal yang Allah mau kita faham, kita tahu, dan kemudian kita buat. Wa awwal wajibin 'alal aba ta'limuhu, wajib, kewajiban yang pertama atas setiap kita lah, atas orang tua, untuk memberitahu melalui lisan kita perkara-perkara yang berkaitan dengan hak-hak Allah Ta'ala juga Nabi-Nya, ya. Termasuk ya'lam annahu yajibu ala kulli syakhsin minal mukallafin, wajib atas setiap individu dari mukallaf. Jadi kewajiban itu memang betul-betul individu, setiap individu, nggak bisa satu rumah 5 orang mewakili satu orang yang tahu, nggak bisa. Ya, 5 orang yang ada di rumah itu kelima-limanya wajib tahu, walau kana raqiqan, bahkan sekalipun mungkin dia itu hamba sahaya, dia itu sebagai hamba sahaya, budak itu orang yang dirinya saja bukan miliknya. Ayya'rifa arkanal islam wa arkanal iman, tahu itu rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam, ya. Nah, kemudian wa'lam annahu yajibu ala kulli muslimin ay ya'rifa 50 aqidatan. Nih, ketahuilah bahwa sesungguhnya wajib atas setiap individu orang Islam ay ya'rifa, tahu. Ay ya'rifa ini bahkan biasanya dimaknai tahu lebih mendalam. Ya'rif maksudnya itu ma'rifat, tahu betul, bukan sekedar tahu. 50 aqidatan, aqidah 50. Wa kullu aqidatin yajibu alaihi an ya'rifa laha dalilan ijmaliyan aw tafsiliyan, bahkan bukan hanya sekedar tahu apa-apa yang 50 itu, kita juga tahu dalil-dalil secara ijmali, global, secara umum, atau tafsili, atau dalil-dalil secara rinci. Wa qala ba'dhum, tepat sebagian ulama mengatakan yang enggak mesti harus harus enggak detail kali, asal tahu saja umum sudah cukup. Bahkan ini pendapatnya jumhur. Wa qala al-jumhur, jumhur itu maksudnya mayoritas ulama. Mayoritas ulama berpendapat ala annahu yakfid dalil al-ijmali, cukup tahu dalil-dalil global. Ya, dalil-dalil global. Nah ya, yang pertama, yajibu, apa yang berkaitan yang wajib yang kita tahu dalil-dalil global mengenai akidah 50 tadi. Yang pertama berkaitan dengan limaulana jalla wa'az, berkaitan dengan hak-hak Allah Ta'ala. Apa yang wajib kita tahu, yang wajib kita tahu mengenai yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang tidak bisa tidak, mesti itu ada pada Allah Ta'ala. Itu kita mesti tahu apa-apa itu. Wa ma yastahilu, dan kita mesti juga tahu apa yang mustahil bagi Allah. Wa ma yajuzu, dan apa yang jaiz, yang boleh bagi Allah. Wa jumlatu dzalika 41 aqidatan, total semua itu adalah 41. 20 yang wajib, 20 yang mustahil, dan 1 yang jaiz bagi Allah. Kita mesti tahu itu. Kemudian nanti ada hak-hak bagi para nabi dan rasul. Ada 4 yang wajib yang kita mesti tahu itu, ada 4 yang mustahil, sifat yang mustahil terjadi bagi para nabi itu mustahil, dan yang jaiz. Jadi totalnya 50. Sekarang kita rincilah satu-satu, ya. Kita rinci satu-satu. Sebelum kita rinci, kita jelaskan dulu wajib. Apa itu wajib? Nah, itu wajib, ya. Apa wajib itu, Pak? Apa itu wajib? Nanti sifat yang wajib bagi Allah. Wajib itu apa? Nah, itu. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Nah, itu benar ketika kita bicara tentang
Bab fikih. Bab fikih. Nah, wajib, apa itu wajib? Ma yuthabu fi'luhu wa yu'aqabu tarkuhu. Apa-apa saja yang kalau kita kerjakan diberi ganjaran baik, yakni pahala, dan apa-apa saja yang kalau kita tinggalkan itu kita diberi balasan siksa atau dosa. Nah, ini namanya wajib. Tapi yang kita maksudkan wajib di dalam apa yang sekarang sedang kita bicarakan ini adalah wajib ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Nah, itu. Apa itu wajib? Sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal akan ketiadaan hal itu. Nah, ini ya maksud wajib yang kita di sini. Bukan wajib yang kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Itu ketika kita berbicara tentang masalah fikih. Nah, ini kita ketika berkaitan dengan apa yang kita mesti tahu yang ta'aluk, yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, maksud yang wajib itu ada ma la yatasawwaru. Alhamdulillah, ma la yatasawwaru fil aqli adamu. Wajib adalah sesuatu yang akal tidak bisa tergambar oleh akal, tidak bisa diterima oleh akal akan ketiadaannya. Nah, itu nggak bisa, akal kita tidak bisa menerima. Nah, ya, ini kita bacakan dulu ya. Ini ada nukil dari kitab Tahqiqul Maqam, ini syarah Kifayatul Awam al-Imam al-Baijuri. Di sini disebutkan gini, i'lam anna fahm al-aqaid al-khamsin al-atiyah yatawaqqafu ala umuri thalatha, al-wajib wal mustahil wal jaiz. Nah, ketahuilah bahwa sesungguhnya akidah 50 yang kita sebutkan tadi itu semuanya itu ringkasannya adalah terbagi atas 3, wajib, mustahil, dan jaiz. Fal wajib, apa itu wajib? Pengertian wajib apa? Kalau wajib yang hukum fikih berarti ahkamul khamsah, hukum yang 5, wajib, sunat, makruh, haram, mubah, ya. Kalau itu wajib itu apa? Ma yuthabu fi'luhu wa yu'aqabu tarkuhu. Sesuatu yang kalau kita kerjakan kita dapat ganjaran pahala, ganjaran baik dari Allah, sering disebut dengan istilah pahala. Wa yu'aqabu tarkuhu, dan akan dapat balasan siksa kalau ditinggalkan. Ini wajib dari segi hukum fikih. Adapun wajib yang maksudnya disebutkan dengan wajib bagi Allah itu apa? Walladzi la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Sesuatu yang tidak bisa tergambar oleh akal akan ketiadaannya. Ai la yusaddiqul aqlu bi adamihi. Maksudnya akal tidak bisa membenarkan akan ketiadaannya. Karena begini. Ini ada benda nih, ini ada benda, ini ada benda. Benda ini tiba-tiba ada begitu saja. Mungkin ini ada kitab nih, tadinya nggak ada nih, tiba-tiba ada aja kitab gitu. Mungkin bisa, akal bisa membenarkan itu? Akal tidak bisa membenarkan bahwa dia begitu saja ada. Tidak ada pabrik, nggak ada orang yang buat, nggak ada penulisnya. Ini mesti adanya kitab ini mesti didahului oleh adanya yang nulis kitab, yang cetak kitab, yang punya pabrik kitab. Nah, paham ya? Jadi artinya wajib ada orang yang buat kitab. Jadi dia bukan ada begitu saja, tidak. Artinya tidak ada yang menciptakan kitab, tahu-tahu kitab itu ada sendirinya. Mungkin la yatasawwarul aqlu. Akal tidak bisa menerima, akal tidak bisa membenarkan akan ketiadaan pembuat akal kita tidak bisa membenarkan bahwa tidak ada yang nulis kitab, nggak ada yang cetak, nggak ada yang buat kertas, tahu-tahu kitab ada sendiri. Akal kita tidak bisa membenarkan. Artinya apa? Akal ini bisa menerima
Ketika dikatakan ada kitab, ya ada, karena ada yang buat kitab. Ya gitu, alam ini tuh. Alam semesta ini tiba-tiba ada begitu? Ada begitu? Ada dengan sendirinya? Tidak, mesti karena ada yang menciptakan. Nah, itu yang pertama ya, itu yang pertama. Artinya kita buat pahaman dulu apa itu wajib. Artinya itu. Nanti ringkasnya ini ada dalil-dalil naqli, ada dalil-dalil akli. Nanti ringkasnya bahwa sifat yang wajib bagi Allah adalah sifat yang akal tidak bisa menerima, akal kita tidak bisa membenarkan akan ketiadaan sifat itu. Yang pertama adalah sifat wujud. Nggak mungkin alam ada dengan sendirinya. Hah? Ada sampan, oh nggak, ini ya ada begitu saja, ada begitu saja, enggak. Dan ada pohonnya membelah sendiri, tergergaji sendiri, terbentuk sendiri dari kemudian jadi sampan sendiri, mungkin? Karena ada yang nanam pohonnya, ada yang nebang pohonnya, ada yang belah pohonnya, kemudian ada yang ngetam, ada yang ngerakit, baru jadi. Nah, juga begitu. Jadi sifat yang pertama yang wajib bagi Allah adalah wujud. Mustahil Allah enggak ada. Allah adalah zat yang wajibul wujud, zat yang wajib ada. Tanda adanya Allah, adanya alam semesta. Adanya alam semesta ini adalah bukti tandanya adanya Allah. Nah, ini dalil akal seperti kita tadi. Mungkin satu benda ada dengan sendiri tanpa ada yang mengadakan? Mustahil. Nah, yang mengadakan itu si pemilik ini, si pemilik kacamata ini, dia yang menciptakan, dia buat, dia punya pabrik, dia buat, baru ada kacamata juga begitu. Adapun dalil nakli, kita sebagai orang beriman akan menerima dalil nakli sekalipun mungkin nalar kita nggak rumit-rumit, sudah pokoknya ketika ada kabar, ada wahyu, ada kalamullah memberitahu yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah, maka itu adalah dalil bukti adanya Allah. Huwallazi khalaqas samawati wal ard. Dialah Allah yang telah menciptakan alam semesta, langit dan bumi. Ini adalah dalil dari kalamullah tentang wujudnya Allah. Sekalipun wujudnya Allah, zatnya itu kita tidak bisa tangkap dengan panca indera kita, tetapi adanya alam semesta adalah sebagai bukti adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua ya, akidah yang 50 ini ringkasannya terbagi yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Yang mustahil itu apa? Walladzi la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Akal tidak bisa menerima keberadaan hal itu. Misalnya, kalau benda ini ada awal ada akhirnya, kalau Allah ada awalnya ada akhirnya, enggak bisa. Kalau Allah ada awalnya, mesti ada yang menciptakan, ada zat yang sebelumnya yang menciptakan. Kalau Allah diciptakan berarti dia bukanlah Allah, karena ada yang menciptakan Allah, ada yang lebih awal lagi. Nah, juga akhirnya, alam semesta ada batas akhirnya. Buku ini ada batas akhirnya. Besi ini sebesar apa kekuatan dia, keras dia, tetap ada batas akhirnya, ada masa hancurnya, luluhnya ada. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala wal akhir la nihayata lahu. Zat yang maha akhir tapi enggak ada akhirnya, ujungnya mana? Akhir, dia zat yang maha akhir yang tidak ada penghabisannya. Wal awwal la bidayata lahu. Dia zat yang awal yang tidak ada permulaannya. Jadi mustahil kalau Allah itu ada awalnya. Allah adanya tahun berapa ya? Sejak tahun berapa Allah itu ada? Oh, tahun 95 misalnya. Oh, tahun 95 Allah itu ada. Sebelum itu, kalau ada permulaan, Allah itu ada batas permulaannya, berarti ada yang menciptakan keberadaannya karena diciptakan oleh zat yang lain. Itu mustahil. Itu maka nyusul sifat yang wajib bagi Allah yang kedua adalah qidam.
zat yang maha sedia kala. Artinya qidam ini tidak ada awalnya, sejak kapan Allah ada, nggak ada. Ya. Kemudian wal jaiz walladhi yusaddiqul aqlu biwujudihi taratan wa bi'adamihi ukhra. Adapun jaiz adalah sesuatu yang bisa dibenarkan oleh akal, keberadaannya atau ketiadaannya itu bisa diterima. Misalnya kawujudi waladi li Zaid, misalnya si Zaid punya anak, mungkin bisa punya anak, mungkin. La walada li Zaidin, si Zaid tidak punya anak, mungkin Zaid tidak punya anak, mungkin. Dan Allah Ta'ala bisa menciptakan sama-sama Zaid, usianya sama, di kampung yang sama ada dua Zaid, satu Zaid di dusun sana, Zaid di dusun sini. Zaid yang ini punya anak, Zaid yang sana tidak punya anak. Bisa terjadi itu? Bisa bagi Allah Ta'ala, mudah bagi Allah, dan itu mungkin bagi Allah. Memberi kepada yang satu, tidak memberi kepada yang lain, meninggikan kepada satu, merendahkan pada yang lain, menambahkan kepada yang satu, mengurangkan pada yang lain, membesarkan kepada yang satu, mengecilkan yang lain, mencabut yang satu, kemudian menanamkan yang lain, menghidupkan yang satu, mematikan yang lain. Itu mungkin bagi Allah Ta'ala. Nah ya, jadi ringkasnya akidah yang 50 ini pembahagiannya wajib, kemudian mustahil dan jaiz. Nah ya, kita baca satu persatu lah, seberapa nanti sampainya kita baca satu-satu. Fa awwaluha alladhi ma yajibu li maulana jalla wa azza. Yang pertama yang wajib, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala adalah al-wujud, wujud ada. Wa yastahilu alaihi al-adam, mustahil bagi Allah Ta'ala itu tidak ada. Ini yang sederhana saja dulu ya, yang sederhana aja dulu. Sifat yang pertama yang wajib bagi Allah adalah sifat al-wujud, artinya ada. Yastahilu alaihi al-adam, mustahil Allah Ta'ala itu tidak ada, mustahil. Ini lu. Ini diyakini saja dulu, yakini saja. Dan dalilnya sudah ada, dalilnya pun ada. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah menjadikan langit dan bumi ini Allah. Allah sudah mengkhabarkan begitu kepada kita melalui kalam yang sudah kita iman. Nah ya, mustahil bagi Allah tidak ada. Wathani al-qidam. Yang kedua, qidam. Artinya qidam itu iya, biasa kita terjemahkan sedia. Sedia ini nanti jangan dipahami tersedia ya. Sedia itu maksudnya sejak awal itu memang sudah ada. Nah, gitu ya. Artinya qidam itu ialah kita sering kita terjemahkan sedia, cuman jangan dipahami nanti tersedia. Sedia itu maksudnya apa ya? Kalau kita pahami ini sudah tersedia gitu. Bukan itu ya. Artinya itu memang sejak awal sudah ada ya. Dan awalnya Allah Ta'ala itu awal yang tidak ada permulaannya. Kok nggak bisa, yang namanya awal kan mesti ada permulaannya gitu ya. Ya memang Allah begitu. Gitu saja repot. Pokoknya Allah itu awalnya itu beda dengan siapa tadi yang paling awal datang, ini itu ya, beda. Allah itu ya zat yang maha sedia ada, jadi artinya ya maha awal lah gitu. Dalilnya huwal awal, dia zat yang maha awal, tapi awal bila bidayah, awal tapi tidak ada permulaannya ya, awal tapi tidak ada permulaannya ya. Kemudian ini dia, wa ma'nahu la awwala li wujudihi al-qidam. Ya sudahlah, biasa kita terjemahkan sedia ya. Makna sedia itu apa? La awwala li wujudihi, beliau itu adalah zat yang maha awal tetapi tidak ada permulaan bagi wujudnya Allah Ta'ala. Berarti tadi tahun berapa adanya Allah itu sudah, pertanyaan sudah salah sudah ya. Pokoknya Allah itu sebelum segala sesuatu ini ada, sudah ada duluan Allah, sudah begitu saja. Wa yastahilu alaihi al-huduth. Kalau tadi yang wajib Allah adalah zat yang maha ada, mustahil Allah itu tidak ada wujud ya. Mustahil Allah Ta'ala itu
Adam, Adam itu artinya tidak ada. Kemudian yang kedua qidam, zat yang maha sedia, maksudnya yang maha awal, tetapi awal yang tidak ada permulaannya gitu ya. Nah, lawannya apa? Yastahilu alaihil huduts, mustahil bagi Allah itu baharu. Baharu itu kan ada tapi diawali dengan ketiadaan. Ya, pensil ini sekarang ini ada, tapi ini karena ini misalnya ini ada catatan di sini, dicetak, dibuat tahun 2019. Artinya sebelum tahun 2019 ini tidak ada. Adanya pensil ini diawali oleh ketiadaan. Nah, adanya Allah Ta'ala tidak pernah diawali oleh ketiadaan, dan awalnya Allah Ta'ala tidak pernah diawali oleh permulaan. Ya, sejak awal ada, tidak ada permulaannya. Nah, ya. Nah, kalau ngerti nggak ngerti, ya Allah ngertikan gitu deh. Ya memang kayak gitulah. Nah, saya pun pilih nyari padanan kata pun agak repot. Nah, nyari padanan kata. Pokoknya ringkasnya kalau bahasa awamnya ajaib. Nah, gitu ya, mengagumkan. Nah, ada tetapi tidak diawali oleh ketiadaan, maha awal tetapi tidak ada permulaan, ya gitu ya. Nah, kalau lawannya qidam itu kan huduts. Huduts itu baharu. Baharu itu ada tapi diawali oleh ketiadaan. Dia pernah tidak ada, kemudian hari dia ada. Itu namanya huduts. Lawan dari qidam, sudah ya. Kemudian sifat yang ketiga, sifat wajib bagi Allah yang ketiga adalah baqa. Baqa itu kekal. Apa itu kekal? Wa ma'nahu alladzi la akhira li wujudi. Nah, la akhira li wujudi, kekal. Ya. Jadi tidak ada penghujungnya, tidak ada akhir dari keberadaan Allah, itu enggak ada. Sebagaimana Allah tidak ada awalnya kapan, juga enggak ada akhirnya kapan. Dalam ayat Al-Quran ada huwal awwalu wal, itu ada kok akhirnya kan gitu. Itu kan ada awalnya. Allah yang awal, Allah yang, maksud awal sih zat yang maha awal, yang sejak awal sudah ada. Bahkan mungkin ketika kalimat awal belum ada, zat yang maha awal itu sudah ada. Itu maksudnya. Paham ya? Keberadaannya tidak didahului oleh ketiadaan, awalnya tidak didahului oleh, tidak ada kapan mulanya. Juga begitu yang ketiga, baqa, kekal. Wal akhir, dia zat yang maha akhir. Tapi maksud akhir itu bukan terakhir, bukan. Maksudnya akhir yang tidak berkesudahan. Ya, itu. Wa ma'nahu alladzi la akhira li wujudihi, tidak ada penghujung kapan akhir adanya Allah, itu enggak ada, senantiasa ada gitu ya. Lawan daripada baqa adalah fana. Wa yastahilu alaihil fana, mustahil bagi Allah kemudian ada, kemudian terakhir nanti akan tidak ada, mustahil bagi Allah. Jadi Allah itu senantiasa ada, kekal ya. Wal awwalu wal akhiru qidam. Kalau baqa, kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu yang ada di muka alam ini akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, Allah Ta'ala kekal. Nah, yang sederhana-sederhana aja lah dulu ya. Warabi, yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, sifat yang wajib bagi Allah yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala, Allah itu beda lil hawadith, dengan segala yang baharu. Bedanya itu baik fi dzatihi, pada zat Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifat Allah, wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatan Allah. Beda Allah zat maha, Allahu Akbar, Allah zat yang maha besar. Seberapa besarnya Allah ya? Sebesar berapa besar? Jangan dibayang-bayang. Pokoknya kalau kamu mau ukur-ukur Allah itu dengan akal kamu, ngukur dengan kamu setarakan dengan menggunakan dimensi ruang dan waktu,
Itu berarti belum mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, masih mumathalatu, masih sama. Pokoknya memang kalau bab tauhid mesti harus banyak pakai pokok. Pokoknya beda. Pokoknya beda. Mukhalafat laisa kamitslihi syai'un. Pokoknya enggak ada. Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Di situ di mana ada tasydid di situ? Di mid. Jadi Pak kan, ini saya